Gereja Katolik Roma mengklaim bahwa Yesus mendirikan Gereja Katolik melalui Rasul Petrus, sesuai dengan kitab Matius 16, ayat 18. Dan pemimpin saksi-saksi Yehova mengklaim bahwa Yesus telah melantik mereka sebagai golongan hamba yang setia dan bijaksana, sesuai dengan Matius 24, ayat 45. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membuktikan klaim-klaim yang dibuat oleh Gereja Katolik dan saksi-saksi Yehova? Secara sepihak itu, tidak sesuai dengan fakta, dan sama sekali tidak alkitabiah. Inilah bahasan video kali ini, dan saksikan video ini secara tuntas, dan utuh agar Anda tidak salah paham. Video ini adalah video sambungan nomor 203 dan 204. Jadi tolong saksikan dulu dua video itu agar Anda bisa memahami konteks video ini. Di video nomor 203 dan 204 telah dibahas kesamaan klaim-klaim sepihak yang spektakuler, spesial dan bersifat mistis, yang dibuat oleh saksi-saksi Yehova dan Gereja Katolik Roma. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa klaim yang dibuat oleh pemimpin saksi-saksi Yehova dan Gereja Katolik Roma itu tidak berdasarkan fakta, dan tidaklah alkitabiah? Pembuktiannya sangat mudah, yaitu kita akan membandingkan ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran saksi-saksi Yehova dan Gereja Katolik. Mengapa kita wajib membandingkan ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran kedua agama itu? Jawabannya sederhana, karena kedua organisasi yang mengaku Kristen itu memanfaatkan nama Yesus sebagai sebuah pembenaran bahwa Yesus telah melantik pemimpin saksi Yehova dan Yesus telah mendirikan Gereja Katolik. Dan karena kita tidak bisa menanyakan Tuhan Yesus langsung kebenaran klaim-klaim yang mereka buat itu, maka kita hanya bisa membandingkan antara ajaran Yesus dengan ajaran mereka untuk mengetahui kebenaran klaim-klaim mereka itu. Nah, sekarang kita mulai menguji klaim pemimpin saksi-saksi Yehova. Suatu kali, Tuhan Yesus memberikan khotbah tentang akhir zaman di Matius pasal 24. Dan ada perkataan Yesus yang menarik di ayat 36, yang mengatakan, "Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Nah, apa artinya dari perkataan Tuhan Yesus itu? Secara konteks, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali, yang akan disertai dengan hari kiamat. Dan dengan begitu jelas, dan gamblang Yesus mengatakan bahwa, tentang hari kedatangannya yang kedua kali itu, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Ini berarti, Yesus yang bernatur sebagai manusia, tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Tetapi ironisnya, tahukah Anda bahwa, sejak berdirinya organisasi Lembaga Menara Pengawal, para pemimpin saksi Yehova telah berulang kali bernubuat kapan waktu kedatangan Kristus, yang kedua kalinya, yang akan disertai dengan hari kiamat. Mari kita dengar pengakuan dari salah seorang pemimpin saksi-saksi Yehova berikut ini. Dan umat Allah juga pernah memperkirakan kedatangan Yesus pada 1874. Dan belakangan mereka bilang pada 1914. Mereka juga awalnya sempat berpikir bahwa Yesus akan datang dalam wujud yang kelihatan. Tapi belakangan mereka tahu sebenarnya dalam wujud yang tidak kelihatan. Mereka juga memperkirakan bahwa kawanan kecil akan mendapatkan upahnya pada pertengahan tahun 1918. Selama tahun 1925, juga terjadi beberapa tantangan yang sangat hebat. Pada tahun itu, saudara-saudari mengharapkan sesuatu yang besar akan terjadi. Buku kecil jutaan orang yang sekarang hidup tidak akan pernah mati mengatakan, kita dapat dengan yakin mengharapkan bahwa tahun 1925 akan menandai saatnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan nabi-nabi yang setia zaman dahulu, dibangkitkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Bukan hanya kebangkitan orang-orang yang setia yang diharapkan terjadi pada tahun 1925, tapi ada juga yang berharap bahwa orang-orang Kristen terurap akan diangkat ke surga pada tahun itu. Nah, 50 tahun setelahnya, yaitu tahun 1975, muncul perkiraan lain lagi tentang kedatangan Yesus. Nah, jika Anda kurang memahami doktrin saksi-saksi Yehova tentang nubuatan kedatangan Yesus,
yang kedua kalinya dan hari kiamat, silahkan saksikan video nomor 144. Nah, marilah sekarang kita menggunakan akal sehat kita untuk menganalisa klaim-klaim yang dibuat oleh pemimpin saksi-saksi Yehova dengan perkataan Tuhan Yesus tentang kedatangannya yang kedua itu. Dan tanyakan kepada diri Anda pertanyaan, mungkinkah Tuhan Yesus melantik atau memilih para pemimpin saksi Yehova sebagai budak yang setia dan bijaksana, sesuai dengan kitab Matius 24, ayat 45. Jika mereka pernah berulang kali salah memprediksi hari kedatangan keduanya? Tentunya, tidak. Mengapa? Saksi Yehova mengaku bahwa Yesus yang melantik atau memilih pemimpin mereka. Tetapi faktanya, apa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan apa yang diajarkan oleh saksi Yehova saling bertentangan. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dia sendiri tidak tahu tentang waktu kedatangannya. Tetapi faktanya, pemimpin saksi Yehova terlalu lancang dan berani meramal waktu kedatangannya. Bukan satu kali, tetapi berulang kali. Nah, pertanyaannya adalah apakah seorang saksi Yehova akan bertobat jika dia mengetahui bahwa apa yang dipercayanya itu tidak sesuai dengan fakta atau mitos? Dan apakah seorang saksi Yehova akan bertobat jika dia mengetahui bahwa pemimpin mereka lebih tepat disebut sebagai nabi palsu dibandingkan wakil Kristus di bumi? Jawabannya, tidak. Karena jika Anda seorang anggota kultus, maka Anda sangat sulit untuk keluar dari jeratan dan perangkap organisasi kultus, seperti organisasi saksi-saksi Yehova. Mengapa saya sebut saksi-saksi Yehova adalah nabi palsu? Sesuai dengan kitab Ulangan 18, ayat 20-22, yang berbunyi, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, sekarang kita membahas tentang Gereja Katolik Roma. Mungkinkah Tuhan Yesus mendirikan Gereja Katolik sesuai dengan kitab Matius 16, ayat 18, seperti yang diklaim oleh Gereja Katolik Roma? Tentunya, tidak. Apa buktinya? Sederhana. Kita akan membandingkan ajaran keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus dengan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik Roma. Jika ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik, maka mustahil Tuhan Yesus mendirikan Gereja Katolik. Nah, sekarang kita lihat ajaran Katolik tentang keselamatan di Katekismus nomor 841 yang mengatakan hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta, di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Pertanyaannya adalah, apakah Allah umat Kristen sama dengan Allah umat Muslim? Tentunya, tidak. Sebagai orang Kristen, saya berani mengatakan bahwa Allah umat Islam berbeda sekali dengan Allah umat Kristen. Allah umat Kristen adalah Allah Tritunggal, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apakah Paus dan para uskup saat bersidang di Konsili Vatikan II, mengetahui detail tentang agama Islam, atau tidak. Tetapi meskipun Al-Quran mengatakan menyembah Allah Abraham, tetapi jelas, Allahnya umat Muslim, dengan Allahnya umat Kristen jauh berbeda. Tuhannya umat Muslim, dengan Tuhannya orang Kristen juga berbeda. Meskipun Muhammad mengaku beroleh wahyu ilahi, tetapi Al-Quran yang dibawanya itu bertentangan dengan Alkitab. Tetapi ajaib anehnya, doktrin Katolik mengajarkan bahwa Muslim bersama dengan umat Kristen Katolik menyembah Allah yang tunggal. Dan tahukah Anda bahwa menurut Rasul Yohanes, Muhammad adalah penyesat dan antikristus? Mari kita lihat kitab 2 Yohanes 1 ayat 7 yang mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia,
yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Mengapa 2 Yohanes, pasal 1 mengatakan Muhammad adalah penyesat dan antikristus? Yohanes mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Tetapi, isi Al-Quran menyangkal keilahian Kristus. Dan isi Al-Quran menolak penyaliban Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan bahkan, Al-Quran menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus di bawah pohon korma. Apa Alkitab mengajarnya demikian? Tentunya, tidak. Nah, meskipun Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Muhammad adalah penyesat dan antikristus, tetapi doktrin Katolik mengakui bahwa Muslim bisa selamat. Nah, kita sudah melihat ajaran Katolik tentang keselamatan. Sekarang bagaimana dengan ajaran Tuhan Yesus sendiri tentang keselamatan? Di Yohanes 14, ayat 6, yang mengatakan, "Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi dengan begitu jelas, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jalan keselamatan itu hanya bisa diperoleh melalui dirinya. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah ajaran Katolik bertentangan dengan ajaran Kristus? Silahkan Anda beri komentar di kolom komentar. Dan keanehan dari doktrin Katolik tidak sampai di situ saja, tapi terus berlanjut. Menurut doktrin Katolik, saya yang percaya kepada Allah Tritunggal, dipastikan tidak selamat, karena saya tahu klaim gereja Katolik didirikan oleh Yesus melalui Petrus, tetapi karena saya menolak tafsiran Katolik itu, maka dipastikan saya tidak selamat. Perhatikan katekismus Katolik berikut ini. Bagaimana dapat dimengerti ungkapan ini yang seringkali diulangi oleh para bapak gereja? Kalau dirumuskan secara positif, ia mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja, yang adalah tubuhnya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis, Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja, yang dimasuki orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya, atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Jadi menurut katekismus ini, orang Protestan yang menolak otoritas gereja Katolik dan yang murtad dari Katolik tidak akan selamat. Luar biasa, bukan? Tapi Muslim yang menolak Kristus bisa selamat, sedangkan orang Protestan dan yang murtad tidak. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah mungkin Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik Roma, jika gereja Katolik mengajarkan adanya keselamatan bagi para Muslim? Silahkan Anda beri komentar di kolom komentar.